Yang saya hormati Bapak-bapak calon ketua Asosiasi BPD Kabupaten, Ketua BPD se-Kabupaten Bualemo yang sempat hadir beserta anggota. Puji dan puji syukur atas kuasa dan izinnya lah kita masih dapat berkumpul di tempat ini dalam rangka Musda 2 pemilihan ketua. Dan tak lupa pula salawat serta salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabiullah Muhammad SAW, kepada sahabat beliau, akan sampai kepada kita sekalian yang masih setia dengan ajaran yang beliau bawa. Ini terselenggara atas inisiatif pemikiran dari teman-teman BPD se-Kabupaten Bualemo, yakni dengan dimulainya konsolidasi dari kecamatan. Alhamdulillah dari 82 desa yang ada di Kabupaten Bualemo yang sudah menyetorkan kontribusi itu baru sekitar 36 desa. Walaupun demikian, kami tidak berpatah hati, kami tidak berputus asa, karena mengingat setelah pemilihan ini masih ada pengukuhan ketua dan pengurus yang terpilih. Maka dari itu, meskipun baru 34 desa yang menyetorkan, 36 desa yang menyetorkan maksud saya, kami tetap melaksanakan kegiatan ini. Alhamdulillah berkat bantuan dari pemerintah daerah, utamanya dari Bapak Bupati, berupa sumbangsi pikiran maupun material, yakni seperti apa yang kita lihat sekarang. Bapak Bupati, Pak Sekda, dan Ibu Kadis Sosial menyumbangkan tempat diadakannya acara ini, kursi beserta fasilitasnya. Alhamdulillah, meskipun hanya dengan sesederhana ini, kegiatan Musda 2 BPD Kabupaten Bualemo bisa terselenggara. Saya rasa cukup sekian. Wabillahi. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita sekalian. Yang sama-sama kita hormati, kita sebut nama beliau, Bapak Dr. Haji Sherman Moridu, MPD MM. Yang saya hormati, Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, Ketua Formatur pada saat ini bersama anggota. Yang saya hormati, Ketua BPD dan Ibu yang saya hormati. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala akan Musda pada sore hari ini. Hadirin yang saya hormati, apresiasi yang sangat 2016, tugas Badan Permusyawaratan Desa BPD mempunyai tugas yakni membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama kepala desa dan menampung serta menyalurkan aspirasi dari masyarakat desa dan juga melakukan pengawasan kinerja kepala desa. Jadi insya Allah semua tugas dan fungsi yang akan diemban oleh BPD akan berjalan dengan baik. Barangkali cukup sekian dari saya, lebih dan kurangnya saya Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita sekalian. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semuanya. Alhamdulillah Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang kami hormati Ibu Kepala Dinas Sosial Pemerintahan Masyarakat Desa, Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Bapak Andre Timeu, Sarjana Hukum, yang Sekretariat Daerah Kabupaten Bualemo Bapak Haji Bahrun Musa, Sarjana Komunikasi. Yang kami hormati pada masanya juga hadir Bapak Suhardi Abdul, ya,
Beliau karena sudah masuk caleg, sudah mau tidak aparat Badan Permusyawaratan Desa, baik itu sebagai ketua, anggota, dan pengurus asosiasi. Karena saya mengajak para kita sekalian untuk menjadikan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada hari ini pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semoga curahan rahmat beliau akan sampai pada kita yang hadir. Penghargaan dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh asosiasi yang menaunginya adalah mulai dari Undang-Undang 2299 masih menamakan Badan Perwakilan Desa, kemudian dirubah 32 2004 tentang pemerintahan daerah, kemudian dirubah 32 2004 lahir dibedah jadi 4 undang-undang, yakni Undang-Undang Nomor 5 2014 tentang ASN, Undang-Undang Nomor 6 2014 tentang Desa, Undang-Undang 23 2014 tentang Pemerintah Daerah, dan Undang-Undang Nomor 30 tentang Administrasi Pemerintahan. Bayangkan Undang-Undang 32 ini cukup lama dibedah jadi 4, dan kita di dalamnya sebagai Badan Permusyawaratan Desa itu adalah masuk dalam pemerintahan desa. Jadi pemerintahan desa ini yakni pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa. Alhamdulillah Dinas Sosial PMD Kabupaten Buleleng cepat merespon ini. Bahkan perubahan yang kedua, Undang-Undang Nomor 6 2014 tentang Desa menjadi Undang-Undang Nomor 3 2024 tentang Desa, cepat kita merespon untuk perpanjangan masa jabatan kepala desa dan perpanjangan masa jabatan anggota Badan Permusyawaratan Desa. Kami di tempat yang sama ini, kami segera lantik perpanjangan Bapak dan Ibu sebagai anggota Badan Permusyawaratan Desa, Kepala Desa, dan BPD. Nah, tentunya harmonisnya antara Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa ini tentunya akan mewujudkan desa yang kreatif, desa yang inovatif, karena dua pimpinan di desa, Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa ini adalah itu sinergi Kepala Desanya dan Badan Permusyawaratan Desa. Karena dengan sinerginya Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa, maka ini sebagai penggerak pembangunan di desa. Karena di desa juga ini didorong 4 tugas fungsi pemerintahan desa, termasuk di dalamnya BPD. Bagaimana di desa diwujudkan pelayanan yang luar biasa, pelayanan publik. Tujuan daripada pelayanan ini untuk mewujudkan keadilan. Jadi jangan sampai terkesan yang dilaksanakan pelayanan itu hanya keluarganya anggota BPD, atau sebaliknya hanya keluarganya perangkat desa, atau kita jadi diskriminatif. Oleh karena itu kita tidak pantas, kita sebagai pemerintahan desa kita diskriminatif dalam melakukan pelayanan terhadap masyarakat di desa. Sebab harmonisasinya tadi saya sampaikan, harmonisasinya Kepala Desa dan BPD pasti akan mewujudkan pemerintahan desa yang efektif, efisien, aspiratif, transparan, dan akuntabel. Jadi ini yang harus menjadi prinsip ya. Bagaimana mewujudkan prinsip yang efektif, pemerintahan yang efisien, yang aspiratif, transparan, dan akuntabel. Akuntabel ini itu adalah harus kita pertanggungjawabkan apapun yang menjadi keputusan di desa. Kami tidak ingin ada perbedaan pendapat. Kalau ada perbedaan pendapat itu untuk kemaslahatan orang banyak, silakan
tapi kita saling mengalahkan untuk kepentingan desa. Bagaimana desa ini kita akan bawakan pada keempat hal yang saya sebutkan tadi. Bagaimana desa pelayanan publiknya akan semakin bagus. Tujuannya apa? Untuk mewujudkan pemerintahan yang adil. Yang kedua adalah pemerintahan bersama asosiasi BPD, bersama BPD dan kepala pemerintah desa, itu desa yang membangun. Nah, membangun di sini bukan membangun infrastrukturnya, tapi juga membangun mental spiritual. Bagaimana di desa ini nyaman, di desa masyarakatnya bagi yang muslim jadi tahu mengaji, bagaimana mental spiritual masyarakat di desa ini akan nyaman, hidup aman tertib. Yang ketiga, bagaimana membawa desa yang pemberdayaannya bisa baik. Nah, tujuan daripada pemberdayaan ini untuk mewujudkan rakyat bisa mandiri. Nah, mandiri itu bagaimana rakyat bisa berdiri di atas kaki sendiri. Dengan kemandirian yang terwujud ini, insya Allah orang miskin di desa ini sudah tidak ada lagi. Sudah tidak ada lagi teristimewa apa yang tercantum dalam MDGs yang ada di desa, yang sekarang sudah menjadi Sustainable Development Goals atau SDGs. Ada 17 indikator yang harus dicapai. Desa tidak ada kemiskinan di desa, tidak ada lagi kelaparan di desa. Semua harus tuntas pendidikan di desa, baik usia 5-6 di PAUD, 7-12 di SD, 13-15 di SMP, 16-18 di SMA atau paket A, paket B, paket C, atau ada PKBM di desa, pusat kegiatan belajar masyarakat. Kita Kabupaten Bualemo masih 2 digit kemiskinan kita, ya, dan kita masih berada di angka 17, nah bagaimana ini tinggal 9, atau 8, atau 7, artinya tinggal 1 digit. Kalau BPD akan berpikir seia efektif dengan pemerintah desa, insya Allah harmonisasi kepala desa, harmonisasi BPD dengan desa, saya yakin ini akan menuju pemerintahan desa yang efektif, efisien, aspiratif, transparan, dan akuntabel. Karena harmonisasi kepala desa ini menjadi modal awal untuk menggerakkan pergerakan pembangunan yang ada di desa. Bapak dan Ibu hadirin yang kami hormati, tentunya permasalahan ini sama dengan di daerah. Begitu banyak yang ingin Bapak Kepala Asosiasi akan laksanakan, tapi tentunya kita tetap terbatas dengan anggaran. Kami pun di kabupaten seperti itu, kita masih terbatas anggaran kita, karena memang kemampuan fiskal kita ini masih rendah. Oleh karena itu, potensi-potensi yang ada di desa kembangkan. Ya, kira-kira apa yang menjadi unggulan di desa? Ya, satu desa, satu kompetensi inti. Kira-kira apa kompetensi inti? Ya, untuk dirumuskan bersama. Nah, kalau misalnya ya, bersiap-siap Kecamatan Botumito. Oke, 1. Oke. 1, 2.